dengan berjalan lancar, segala sesuatu yang dimudahkan. Apa ya? Isi satu, yes. Norala, Ibu Kirina Hidayati, dan Ibu Siti Fitriani. Nah, kami akan membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan ini, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, baik Bapak Ibu, sebelumnya kita jadi di sini saya akan memberikan apa yang sudah saya dapatkan dan bersama teman-teman. Jadi nanti ada beberapa materi yang akan disampaikan secara bergantian karena di sini ada 5 orang CGP, jadi kita akan bergantian. Nah, di sini materi yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ibu-ibu guru dan yang saya banggakan ibu-ibu muda CGP. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di rumah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya banggakan, ada beberapa yang perlu saya sampaikan, yang mana adik-adik CGP di sini mengambil tema dengan diseminasi budaya positif. Harapan saya bukan harapan saya pribadi, tetapi harapan guru-guru di sini pun yang hadir, semoga tema ini dapat diimplementasikan kepada kegiatan pembelajaran dan dapat menerap terhadap peserta didik sehingga peserta didik bisa menerapkan di kegiatan sehari-hari. Itu harapan saya. Mudah-mudahan saya percaya kepada guru-guru muda yang berprestasi dan luar biasa ini. CGP di sini saya merasa bangga. Itu saja. Semoga dapat terus dan terus maju. Untuk itu kegiatan ini saya buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya tutup dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya terima kasih kepada rekan-rekan ibu, bapak, ibu yang sudah hadir di sini, yang berkenan hadir melihat kita untuk pembelajaran budaya positif di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nah, sebelum kita mulai acara inti, kita exhibiting dulu karena yang satu ya, ibu ya, punten saya minta berdiri semuanya. Ibu-ibu saling berhadapan satu sama lain. Setelah itu, ibu-ibu menunjuk temannya. Boleh menunjuk apakah seperti ini? Kayak kita ke bayi ya, boleh. Ketika saya nyanyi nang ning ning nang ning up berarti ke atas. Nang ning ning nang
Ya, boleh. Lalu ketika itu nang-ning-ningkeun hak berarti ibu boleh menangkap teman-temannya. Oke, boleh Pak Ade sama Pak Mardi boleh ikutan. Oke, siap? Siap ya? Terserah Pak Mardi. Oke, 1, 2, 3. Nang-ning-ningkeun hak. Nang-ning. Terima kasih. Biar gak ngantuk ya Ibu ya. Oke, siapa yang tahu apa sih itu di disiplin positif? Positif itu salah satu contohnya itu mematuhi aturan. Ada yang lain Pak Mardi? Itu apa? Disiplin positif tersebut adalah aturan yang harus ditaati yang membawa kebaikan dan akan melatih kedisiplinan orang tersebut. Oke, tepuk tangan dari terima kasih. Kita bahas ya. Artinya disiplin yaitu artinya belajar. Kita emang harus belajar kan disiplin itu ya Ibu. Makna asalnya yang ini berkonotasi dengan disiplin diri dari peserta didik. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin positif telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Ya kalau kita di sekolah biasanya mendisiplinkan siswa. Sedangkan kita sudah disiplin apa belum? Insya Allah sudah semua ya. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, makna yang sebenarnya adalah disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik anak atau peserta didik yang berfokus pada hubungan yang sehat, mengajarkan keterampilan sosial, emosional, serta membangun anak memahami mengelola perasaan mereka. Apakah sudah kita terapkan di sekolah? Sudah. Salah satu contohnya apa? Bisa membuat keyakinan kelas, kerja kelompok, daftar tepat waktu bisa tidak? Bisa. Dengan kita mengikuti upacara setiap hari Senin, bisa. Maka disiplin positif yang sebenarnya sudah kita terapkan kebiasaan-kebiasaan ya. Nah, disiplin positif perhatian utamanya terfokus pada empati, memahami perspektif anak dan mengakui perasaan mereka. Kadang kan kita hanya dari sudut pandang kita ya, tanpa melihat bagaimana sudut pandang dari si anak tersebut. Lalu mengajarkan daripada hukuman. Jadi kita harusnya mengajar bukan untuk hukuman saja. Mengajarkan perilaku yang diharapkan melalui bimbingan dan contoh. Ya kan kita harus mencontohkan atau menjadi suri tauladan yang baik untuk anak-anak. Bukan dengan hukuman fisik, apalagi verbal. Yang ketiga, keterampilan sosial emosional membantu anak-anak mengembangkan keterampilan untuk berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan konflik, dan mengelola emosi mereka. Sebenarnya yang harus kita tekankan di disiplin positif emosi ya ibu-ibu ya, karena emosi yang kurang bisa kita atur atau anak-anak yang belum bisa mengatur emosi
dengan baik. Konsistensi dan Kepada Ibu Irina Lisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Masih semangat? Iya. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu atas kehadiran Bapak dan Ibu semua dalam acara diseminasi budaya positif bagi kami para CGP yang ada di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Yuk kita sama-sama nih supaya matanya nggak ngantuk dan tetap semangat. Kita berdiri di sebentar ya Bapak dan Ibu ya. Yuk sama-sama kita tepuk semangat. Masih ada yang ingat tepuk semangat bagaimana? Iya, siapa yang bisa ya kita ikut sama-sama ya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, ding ding ding, dung dung dung. Bapak dan Ibu, materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Mungkin dalam hari-hari kita sudah tahu ya, walaupun sebenarnya yang ditanyakan nilai kebajikan itu apa sih, kita sering bertanya, ya. Walaupun dalam keseharian mungkin kita sudah sering mempraktekkan. Barangkali ada yang bisa memberikan contoh dari nilai kebajikan itu apa sih sebetulnya yang disebut dengan nilai kebajikan itu? Ada yang bisa memberikan contoh tidak? Nah, ini adalah bentuk program dari kebajikan apresiasi. Ya, barangkali ada yang bisa menyebutkan nilai kebajikan itu apa? Ya, silakan Kaki. Kenapa? Menurut pendapat saya ya di sini, mungkin kita memberikan pujian kepada anak setelah anak bisa menjawab pertanyaan dengan betul, kemudian memberikan semangat dan yang lainnya, dan memberikan motivasi kepada seluruh anak tersebut. Luar biasa jawaban dari Ibu hari ini ya. Jadi Bapak dan Ibu, nilai kebajikan adalah sesuatu kebaikan yang bisa dijadikan motivasi bagi siapa saja sebagai tolak ukur budi pekerti ke arah yang lebih baik. Utamanya kita di kelas, biasanya jika kita memberikan reward kepada anak-anak, reward itu tidak hanya berupa barang, tapi bisa juga berupa hal-hal kebaikan pujian. Contohnya kita memberikan dia kepercayaan diri dengan mengatakan, nah kamu sudah melakukan yang hebat, atau nah kamu sudah melakukan hal baik hari ini. Atau contohnya pada saat dia berbicara jujur, kita bisa memuji dia dengan kata-kata yang baik. Nah hari ini kamu sudah menjadi anak yang hebat, kamu sudah berbicara jujur. Jadi inti dari nilai kebajikan adalah bagaimana kita memberikan motivasi dalam diri murid kita utamanya supaya mereka bisa menjadi manusia-manusia dengan budi pekerti yang luhur, ya. Seperti tujuan dari pembelajaran kita supaya anak-anak bisa menjadi pelajar dengan profil Pancasila, ya, yang berkeimanan, ya, global, mandiri, kreatif, dan yang penting kita bagaimana caranya supaya mereka menjadi anak-anak yang aware kepada lingkungan sekitar. Karena kita tahu bahwa tantangan di zaman sekarang ini bahwa anak-anak itu dalam bersosialisasi itu banyak halangannya. Kenapa? Dari gadget dan lain sebagainya. Makanya karakter yang harus PR kita sebagai seorang pendidik adalah bagaimana cara kita menguatkan karakter pada anak didik kita, ya. Enggak lanjut. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya saya perhatikan nilai kebajikannya adalah rasa empati yang besar sekali. Ada situasinya misalnya pada saat menolong murid yang baru ada di kelas kita, atau saya menghargai nilai kebajikannya adalah kepedulian. Ya, situasinya pada saat membantu teman-teman di kelompoknya masing-masing. Lalu ada juga terima kasih. Nah, nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab dengan situasi pada saat
ada anak yang misalnya memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, sekarang kita akan maju ke materi berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, biasanya dalam suatu acara seperti ini, sebelum acara dimulai, biasanya akan ada aturan-aturan atau ada peringatan-peringatan sebelumnya, misalnya HP mohon di silent, atau silahkan mendengarkan orang yang sedang berbicara, atau pada saat ada orang yang sedang bertanya tidak memotong pembicaraan. Mungkin Bapak dan Ibu pernah ya mendengar hal-hal seperti itu, atau mendengar aturan-aturan lain. Nah, sekarang sebagai intermezzonya, misalnya Bapak dan Ibu mungkin pada saat berangkat ke sekolah, ya ada yang menggunakan atau mengendarai motor, ada yang mengendarai motor mungkin ya. Nah, biasanya menggunakan pada saat anak Ibu dan Bapak memakai motor itu menggunakan helm. Nah, helm itu kita tanya, kenapa sih harus memakai helm? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan ada juga banyak sekali alternatif jawaban mengapa Bapak dan Ibu harus menggunakan helm pada saat mengendarai motor. Ada yang bisa menjawab kenapa? Untuk keselamatan itu karena sudah peraturan dari lalu lintas, dan kedua tujuannya untuk menghindari keselamatan kita apabila jatuh ke jalan. Luar biasa jawaban dari ibu kita yang ini. Saya minta satu jawaban diberikan banyak akan mendengar aturan-aturan lain. Nah, sekarang sebagai intermezzonya, misalnya Bapak dan Ibu mungkin pada saat berangkat ke sekolah, ya ada yang menggunakan atau mengendarai motor, ada yang mengendarai motor mungkin ya. Nah, biasanya menggunakan pada saat anak Ibu dan Bapak memakai motor itu menggunakan helm. Nah, helm itu kita tanya, kenapa sih harus memakai helm? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan ada juga banyak sekali alternatif jawaban mengapa Bapak dan Ibu harus menggunakan helm pada saat mengendarai motor. Ada yang bisa menjawab kenapa? Untuk keselamatan itu karena sudah peraturan dari lalu lintas, dan kedua tujuannya untuk menghindari keselamatan kita apabila jatuh ke jalan. Luar biasa jawaban dari ibu kita yang ini. Saya minta satu jawaban diberikan banyak jawabannya. Jawaban yang pertama adalah karena memakai helm adalah satu aturan. Lalu yang kedua, memakai helm itu untuk keselamatan. Ada dua jawaban, ya. Dua jawaban ini memiliki arti yang berbeda. Yang pertama adalah sebagai aturan, dan yang kedua adalah kesadaran diri. Nah, ini perbedaan antara aturan dengan yang disebut dengan keyakinan. Pada saat kita memakai helm karena takut ditilang, karena ingin mematuhi aturan, itu yang disebut dengan peraturan. Itu sumbernya adalah dari eksternal, dari luar, bukan dari diri sendiri. Tapi pada saat ibu menjawab, saya memakai helm karena saya mau agar keselamatan saya terjamin, supaya jika ada sesuatu tidak akan ada apa-apa dengan tubuh saya. Itu adalah jawaban kedua. Itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri yang merupakan keyakinan. Ya, itulah perbedaannya. Jadi apa sih perbedaan antara peraturan dengan keyakinan? Peraturan itu biasanya dibuat oleh seseorang, ya sumbernya dari luar, harus dipatuhi, dan biasanya peradannya receh, amun melanggar peraturan. Tapi kalau sesuatu yang sudah disadari dari diri sendiri, kita yakin dengan apa yang akan kita lakukan. Apa seperti kita meyakini adanya Tuhan, ya, atau misalkan kita tidak mau mencuri atau mengambil barang orang. Kenapa? Ada dua bising ketahuan teman. Yang pertama apa? Tuhan melihat kita. Yang satu karena takut ketahuan teman, itu dari eksternal. Tapi kalau kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan akan melihat. Nah, ya, itu sama dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif
di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, keyakinan kelas itu tidak bisa dibuat begitu saja, dan sebaiknya dibuat bersama-sama dengan anak-anak di kelas. Kalau kita yang membuat itu bukan keyakinan kelas, tapi namanya peraturan. Dengan peraturan itu artinya harus dilakukan, dan jika tidak dilakukan maka kalian akan mendapatkan sanksi. Tapi pada saat kita membuat keyakinan itu dibuat kesepakatan semua orang, sehingga diharapkan anak-anak melakukan semua itu dengan kesadarannya sendiri, merasa tanggung jawab. Ya, nah, adapun langkah-langkah membuat keyakinan kelas adalah, nah ini perbedaannya ya Bu ya, perbedaan antara keyakinan kelas menurut dosen adalah suatu keyakinan yang dapat memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik dari dalam ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Perbedaan di antara keduanya yaitu keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak dibandingkan dengan peraturan kelas. Peraturan kelas dibuat secara lebih detail dan konkret. Itulah mengapa salah satu ciri dari keyakinan kelas yaitu pernyataannya bersifat universal. Iya. Lalu disampaikan oleh Ibu Ella. Terima kasih. Yang pertama, posisi kontrol guru itu merupakan bagian dari disiplin yang berpihak pada murid. Ya, nah ini sudah dilakukan guru itu di dalam kelas itu. Nah, yang pertama itu ada yang namanya istilahnya penghukum. Nah, guru itu posisi kontrol yang pertama itu penghukum. Lalu yang kedua itu pembuat orang merasa bersalah. Nah, yang ketiga yaitu teman. Yang keempat yaitu monitor atau pemantau, dan yang terakhir posisi guru itu adalah sebagai manajer. Ya, nah di sini berarti kalau posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu bagaimana cara kita mengendalikan atau mengarahkan lingkungan belajar dan perilaku siswa di kelas. Ini yang sulit ya Bapak Ibu, karena kita terapkan di kelas tuh kita tuh masuknya sebagai apa sih posisi kontrol kita? Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pemantau, apakah kita sebagai membuat orang merasa bersalah? Nah, kita lihat ya Bapak Ibu seperti apa. Nah, di sini sebagai penghukum, pendekatan itu kita itu menggunakan hukuman atau konsekuensi negatif untuk mengendalikan perilaku siswa dan menegakkan disiplin. Nah, dalam posisi ini, guru berfokus pada penerapan sanksi untuk perilaku yang dianggap melanggar aturan gitu ya, tidak sesuai dengan aturan yang di kelas. Nah, pendekatan ini cenderung lebih otoritatif atau otoriter dan berbesar pada kekuasaan. Ini itu tipe penghukum. Di sini siapa yang merasa pernah melakukan posisi kita guru sebagai tipe penghukum? Ada yang merasa? Biasanya ketika misalnya guru olahraga ya. Ini mau bukan ada guru olahraga di sini. Ini bisa. Ketika anak misalnya terlambat datang gitu ya, atau misalnya tidak melakukan kegiatan olahraga gitu. Nah, ini bisa biasanya ketika di lapangan itu kan secara tidak sadar kita, kamu keliling lapangan, gitu kan? Keliling lapangan 10 kali. Nah, itu sudah salah satu dari tipe guru yang penghukum gitu ya Bapak Ibu. Dan di sini jadi mungkin secara tidak sadar yang mudah-mudahan ya tidak terjadi pada kita yang bentuk yang selanjutnya Bapak Ibu. Nah, pendekatan ini seringkali tidak sejalan dengan upaya menentukan motivasi intrinsik. Jadi malah memberikan anak itu semakin down ya Bapak Ibu, apalagi ketika dihukumnya depan anak-anak lain gitu ya, depan teman lain. Nah ini mereka itu memperkuat perilakunya hanya baik saat diawasi. Jadi mereka pasti seperti itu, ketika mendapatkan hukuman
mereka itu akan berperilaku baik ketika diawasi, ketika kita melihat, gitu kan. Nah, tapi misalnya ketika kita tidak melihat, masih seenaknya. Nah, itu tipe pemukul Bapak Ibu. Jadi tidak konsisten perilaku mereka kalau kita sebagai tipe pemukul, gitu. Oke, lanjut punten Bu. Jadi lalu di sini sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, pembuat orang merasa bersalah itu melibatkan penggunaan rasa bersalah sebagai alat untuk mengendalikan perilaku siswa. Nah, jadi di pendekatan ini secara tidak langsung itu kita itu sebagai guru sudah menghukum siswa, tetapi menggunakan perasaan yang bersalah. Misalnya gini, seperti kemarin ya, saya juga secara tidak sadar ya Bapak Ibu ini, ketika ada kejadian anak itu, kamu nggak kasihan sama ibu? Nah, misalnya terus kamu nggak kasihan sama mamanya Hatta? Nah, itu kan membuat anak tuh merasa bersalah, gitu ya. Itu jadi membuat anak merasa bersalah, gitu. Tapi, nah ini menggunakan perasaan bersalah ini untuk memotivasi perubahan perilaku atau menegakkan disiplin. Itu kira-kira baik tidak ya Bapak Ibu? Baik tidak? Baik itu Bapak Ibu. Ketika menggunakan cara misalnya bikin anak tuh merasa bersalah, gitu. Baik tidak Bapak Ibu? Tidak tuh. Oke, mengapa tidak? Coba Bu Sari, mengapa tidak Bu Sari? Ya, kalau menurut saya sebagai guru kita jangan, kalau merasa bersalah berarti seperti menjudge anak tersebut. Jadi sebagai guru sebaiknya kita itu sebagai manajer, ya. Nanti mungkin dijelaskan kita lihat sebagai manajer ya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Sari. Oke, ya. Jadi apa sih dampaknya kita lihat ya. Ketika misalnya kita menetapkan membuat posisi kontrol kita itu sebagai membuat orang merasa bersalah. Nah, ini seringkali dianggap tidak sehat dalam jangka panjang. Mungkin kalau dalam jangka pendek tidak masalah ya. Jadi untuk membuat anak itu supaya cerah, gitu ya, supaya tidak diulang lagi. Nah, itu salah satunya bisa. Tapi ketika jangka panjang, nah ini mengandalkan manipulasi emosional. Nah, di sini pemahamannya jadi tentang sebaliknya pendekatan yang lebih. Jadi harusnya kita memberikan pendekatan yang lebih positif, seperti mengajarkan empati, gitu ya, dan tanggung jawab secara langsung. Jadi biasanya lebih efektif dalam membangun perilaku yang benar-benar internal dan berkelanjutan. Jadi secara jangka panjang dampak negatifnya seperti itu, ya. Lalu untuk selanjutnya, Bu Fitri, untuk selanjutnya kita ke posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, di sini posisi kontrol kita sebagai teman melibatkan pendekatan di mana guru itu berusaha menciptakan hubungan yang lebih setara, gitu ya, dengan murid. Jadi misalnya, sekarang kan perkembangan zamannya menggunakan gadget, gitu ya. Nah, lalu misalnya kalau kita ikut masuk ke dalam dunia mereka, gitu, di zaman sekarang, gitu kan ya. Nah, pendekatannya itu misalnya kita mengadakan ice skating atau apa, gitu ya. Lalu ada kegiatan yang melalui kegiatannya gadget, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai teman di posisinya, Ibu handphone tuh di apa? Ditaruh dulu, atau misalnya hai guys, misalnya kita anak-anak gitu. Apa kabar guys? Nah, ini pendekatan sebagai teman biasanya kan dengan cara seperti itu ya. Gimana kabar kamu guys hari ini? Gitu. Ayo kita bikin TikTok yuk. Ayo kita bikin misalnya vlog yuk hari ini. Nah, itu sebagai teman ya. Jadi memang anak terangkul, gitu, anak terangkul dan memang lebih terkondisikan ketika kita memberikan misalnya merangkul anak itu lebih terkondisikan lebih enak. Tetapi ternyata seperti ini pun dampaknya akan negatif, gitu ya. Ada dampak negatif dari posisi kita sebagai teman. Nah, oke, dari posisi kita tadi sebagai teman, nah misalnya gini. Jadi anak tuh semakin terlampau, gitu, tidak ada batasan. Nah, jadi kurang ajar, gitu ya, atau malah jadinya manja, gitu ya, Bapak Ibu. Nah,
menilai dan memberikan umpan balik kepada siswa selama proses pembelajaran. Dalam proses ini, guru berfungsi sebagai pengawas yang menjaga agar siswa tetap berada di jalur yang benar. Namun, tetap memberikan ruang bagi mereka untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kemandiriannya. Ini baik sekali ya Bapak Ibu ya. Untuk diterapkan di kelas itu memang kan kita sebagai guru memang harus memantau anak, mengawasi anak. Apalagi sekarang kejadiannya banyak bullying, banyak kejadian yang pornografi ya seperti itu. Jadi tugas kita memang sebagai pemantau memang harus diterapkan di kelas. Nah ini juga kira-kira seperti apa? Apakah ada dampak negatif dari sebagai pemantau ini? Nah, ini cocok untuk situasi di mana struktur dan disiplin diperlukan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Ternyata ada namunnya tetap gitu ya. Nah ini memberikan siswa ruang untuk berkembang dan belajar mandiri sebetulnya kalau posisi mengawasi tapi mengajarkan anak apa gitu. Nah betul. Jadi mengajarkan anak itu tidak mandiri karena kita terus mengawasi gitu kan ya, tidak memberikan tanggung jawab kepada anak-anak untuk supaya mereka itu tidak harus selalu diawasi kan. Jadi malah ketika kita tidak ada dia mereka lebih seenaknya gitu ya di kelas. Jadi mereka baik itu hanya ketika diawasi oleh kita gitu ya Ibu ya. Nah lalu yang selanjutnya di sini sebagai manajer apa sih? Ternyata guru juga sebagai manajer gitu ya di kelas. Nah di sini guru memegang peran penting dalam mengelola lingkungan belajar dan memastikan bahwa pembelajaran berjalan efektif. Jadi guru itu tidak hanya mengontrol proses, tapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan siswa. Ya baik dari segi akademik maupun sosio-emosional. Jadi di sini sebagai manajer itu berarti kan guru memanage kelas gitu ya dengan baik gitu ya. Yang memegang kendali di kelas itu sebagai manajer. Nah di sini ada sebagai manajer itu perencanaan dan berorganisasian. Nah di sini sebagai guru kita harus merencanakan atau merancang pembelajaran di kelas itu maunya seperti apa gitu kan ya. Nah yang pertama lalu mengelola waktu dan sumber daya. Nah jadi memanage waktu dengan baik itu yang fungsinya guru sebagai manajer. Nah di sini mengelola waktu dengan baik dan sumber daya itu dikelola juga dengan baik. Misalnya ada fokus, ada apalagi di sekolah misalnya ada proyektor, ada fokus, ada laptop. Nah itu dikelola dengan baik ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran. Lalu juga di sini ada pengawasan dan pengendalian. Nah tugas kita ya itu tadi. Jadi kalau manajer itu ternyata mencakup keseluruhan ya Bapak Ibu. Nah lalu motivasi dan pengembangan siswa ya, guru wajib memotivasi dalam untuk agar siswa itu semakin berkembang. Nah lalu setelah itu mengelola dinamika kelas ya. Jadi kalau pembelajaran yang menyenangkan itu kan dikontrol atau dikendalikan oleh kita ya Bapak Ibu. Nah secara berkelompok pun itu akan memberikan anak-anak itu pembelajaran yang menyenangkan dengan adanya speaking dan lain-lain. Oke lalu di sini tujuannya dari 5 posisi kontrol guru adalah posisi manajer. Nah ini yang terbaik gitu ya. Ini yang terbaik bagi kita sebagai seorang guru. Nah di sini posisi ini peserta didik dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap. Nah yang akhirnya itu akan menciptakan lingkungan positif, aman dan nyaman gitu. Nah tentu saja itu butuh butuh kolaborasi ya Bapak Ibu antara guru dan anak-anak ya, dengan sekolah, dengan kepala sekolah gitu untuk menciptakan lingkungan yang nyaman di sekolah itu butuh kolaborasi seperti itu. Lalu ada satu lagi ini materi saya lanjutnya Bapak Ibu, hubungan dan konsekuensi. Apa itu hubungan ya? Kira-kira hubungan dan konsekuensi itu sama tidak ya Bapak Ibu? Sama apa pengertiannya? Berbedanya di mana? Bu Heri luar biasa.
sesuai dengan apa yang kita perbuat perjanjian. Jadi kalau seandainya ada yang salah, hukumannya ini. Nah, yang merasa salah harus konsekuen, harus mendapatkan hukum. Saya akan menerangkan mengenai perihal segitiga restitusi. Tapi sebelumnya sudah ada pemaparan dari rekan saya yaitu Ibu Siti Nurmaya mengenai posisi kontrol seorang guru. Di antaranya yaitu ada salah satu posisi kontrol seorang guru yang paling ideal yaitu sebagai seorang manajer. Nah, Ibu dan Bapak Ibu sekalian, posisi manajer itu merupakan posisi yang paling ideal. Kenapa? Karena di posisi manajer itu seorang guru bisa dapat menguasai kelas dengan baik, mempersiapkan administrasi pembelajaran dengan baik, kemudian dia juga dapat mengatasi permasalahan yang ada di kelasnya. Misalnya kalau ada kaitannya masalah dengan guru-guru, maka posisi manajer itu dapat mengatasi dengan baik. Baik, berikutnya yaitu kita akan mengetahui apa definisi dari segitiga restitusi. Oke, baik Ibu dan Bapak, kita baca dulu sebentar. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dipatahkan oleh dosen. Dalam hal ini dimaksudkan yaitu ketika seorang murid melakukan kesalahan, maka ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk memperbaiki diri tanpa ada kesalahan, tanpa ada paksaan, tanpa ada rasa takut. Wah, sebentar lagi aku akan dihukum oleh ibu guru. Nah, jadi dengan adanya segitiga restitusi yang akan dilakukan oleh guru akan membantu motivasi intrinsik dari murid tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Berikutnya, kemudian terdapat 3 langkah pada restitusi atau kita kenal dengan segitiga restitusi itu: 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Nah, ketiga langkah ini dideskripsikan pada gambar berikutnya. Silakan. Nah, berikut ini merupakan gambar segitiga restitusi. Hal pertama yang kita lakukan ketika ada misalnya permasalahan di dalam kelas, misalnya ada anak yang berantem, kalau misalnya ada anak yang sedang terlambat ke sekolah maupun terlambat ketika jam istirahat, maka posisi yang paling tepat yang harus kita lakukan itu sebagai manajer yang melakukan proses segitiga restitusi. Dimulai dari tahap pertama yang Ibu dan Bapak. Tahap pertama seorang guru ketika melakukan segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu misalnya itu terdapat contoh kalimat. Misalnya 1. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya ketika anak melakukan kesalahan itu merupakan hal yang wajar karena kita manusia biasa. Jadi tidak dibikin down anak, tidak dibikin merasa bersalah dan akhirnya tidak bangkit kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian ada kata yang lainnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini loh. Nah, kita sebagai manusia juga pasti akan melakukan kesalahan. Tahap yang kedua yaitu Ibu dan Bapak yaitu validasi tindakan yang salah. Kata-kata yang biasanya diucapkan ketika kita memvalidasi tindakan yang salah bagi seorang siswa yang misalnya ada bermasalah di kelas kita itu 1. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Seperti yang kita ketahui di awal kegiatan pembelajaran, Ibu dan Bapak pasti membuat keyakinan kelas. Hal itu tahapan prosesnya yaitu dari anak-anak diingatkan tentang peraturan kelas. Dari peraturan itu yang bersifat sedikit memaksa karena biasanya terdapat beberapa punishment. Kemudian dibuat kesepakatan kelas. Biasanya kalau peraturan itu kata-katanya ada kata negatifnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan.
diganti dengan kalimat positif. Jadi kesepakatan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dibuat keyakinan kelas. Jadi kata-kata yang dikeluarkan itu berupa kata-kata kebajikan. Nah, ketika ada masalah misalnya ibu bapak melakukan persekusi terpisah, nah anak-anak itu diyakini ketika diyakini tentang atau diingatkan kembali tentang keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi anak-anak kita cari tahu apakah dia konsekuen dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Kemudian apakah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Baik, berikutnya. Minum dulu aja. Nah, kita cek lagi. Yang pertama itu bagaimana menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas atau stabilize the identity merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak. Dari orang yang gagal, pasti ketika orang melakukan kesalahan ada rasa depresi, ya? Ada rasa gagal, ya Allah aku melakukan kesalahan. Nah, karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Biasanya anak-anak yang melanggar peraturan di kelas itu sebagian besar mereka mencari perhatian. Ada misalnya ada problem di rumahnya, problem seperti itu. Nah, kemudian dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun ada ukuran akhirnya apa? Dia memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mencari perhatian. Itu melakukan kesalahan. Yaitu ukurannya. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Artinya tidak akan ada motivasi untuk ke arah berikutnya. Nah, contoh kalimat yang terdapat ketika menstabilkan identitas. Nah, boleh ibu bapak baca. Validasi berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan itu. Ini memiliki kebutuhan dasarnya untuk mencari perhatian. Itu melakukan kesalahan. Yaitu ukurannya. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Artinya tidak akan ada motivasi untuk ke arah berikutnya. Nah, contoh kalimat yang terdapat ketika menstabilkan identitas. Nah, boleh ibu bapak baca. Validasi berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, bapak ibu tidak tertarik kalau untuk mencari siapa yang salah. Tapi bapak ibu ini mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir yaitu apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, seperti itu. Berikutnya. Nah, bagaimana dengan validasi tindakan yang salah? Ini bapak guru hebat. Mungkin tindakan guru untuk memvalidasi sikap yang tidak baik itu seperti berkaitan dengan aturan Anda. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan guru tersebut. Artinya di sini empati kita yang berperan, dan bapak. Ketika anak berbuat salah, itu empati kita yang berperan sehingga memahami apa yang melatar belakangi anak tersebut melakukan kesalahan. Nah, berikutnya. Nah, contoh kalimat validasi tindakan yang salah seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang cukup dari ini, ya. Artinya maksudnya kita tidak perlu menunjukkan si anak. Ada hal baik dari perbuatan saya itu. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan dengan sikap yang baru. Jadi ada motivasi, ya, motivasi ke arah sikap yang baru. Berikutnya. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita menaikkan dengan keyakinan yang telah kita buat di dalam kelas. Ketika identitas sukses telah dicapai langkah pertama dan tingkah laku yang salah divalidasi di langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Dengan sendirinya itu ada motivasi sendiri.
Kemudian pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang berhubungan dengan keyakinan anak, dengan keyakinan kelas atau keluarga besarnya. Ketika dia ada masalah dengan keluarga, maka diyakinkan dengan keyakinan dia sudah dibuat dalam keluarga. Seperti apa itu? Satu, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian yang terakhir, kamu mau menjadi wanita seperti apa? Berikutnya. Oh iya, sebentar ya Bapak. Kita masih waktu dulu sebentar. Di sini saya akan memberikan contoh video segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Ina. Baiklah Bapak Ibu, tadi teman-teman saya sudah menyampaikan beberapa materi dari mulai segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol, disiplin posisi dan nilai kebajikan serta keyakinan kelas. Di sini ada materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang memang harus kita miliki. Kita juga sebagai guru ya Bapak Ibu ya, kita sangat membutuhkan kebutuhan dasar ini gitu ya. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah sekarang apakah kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu sudah terpenuhi semua? Jadi apa saja sih kebutuhan dasar yang harus kita miliki? Nah di sini ada 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, survival, benar kan nih? Ya bahasa Inggris bertahan. Kita punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, love and belonging. Ya. Yang ketiga kebebasan, freedom. Kita punya kebutuhan akan itu. Yang keempat kesenangan, fun. Dan yang kelima adalah kekuasaan, power. Itu 5 kebutuhan dasar manusia dan kita sebagai guru juga harus memenuhi atau terpenuhi kebutuhan ini. Sekarang apakah sudah terpenuhi 5 kebutuhan dasar ini? Nah istilahnya kalau istilah sekarang itu supaya waras ya Bapak Ibu ya, kita juga jangan bekerja terus gitu ya. Kebutuhan yang 5 ini tuh kita sudah terpenuhi belum sih gitu ya. Nah yang pertama kebutuhan bertahan hidup, survival. Nah apa sih kebutuhan dasar yang membuat kita itu bertahan hidup? Nah makanan. Ini kita sambil mendengarkan pemaparan dari saya, karena ya Bapak Ibu sambil makan itu adalah cara kita untuk tetap bertahan hidup. Terus pakaian. Nah ini juga sandang, pangan, itu adalah kebutuhan pokok yang memang harus terpenuhi gitu ya. Pakaian. Terus ada tempat tinggal. Alhamdulillah Bapak Ibu dan kita semua ada di tempat tinggal yang layak dan nyaman sehingga kita bisa tetap bertahan hidup. Tempat tinggal bersama keluarga, bersama anak, bersama ibu, bapak yang masih ada gitu ya Bapak Ibu. Terus bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan keamanan? Ya, keamanan dan kenyamanan. Yang terakhir itu kesehatan. Nah ini kesehatan. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, nah ini kita jangan kerja terus, tapi pikirkan kesehatan. Gimana caranya? Kesehatan itu mahal ya, berobat lebih mahal. Karena kita jaga dulu kesehatan. Karena kalau misalnya kesehatan, enak kan menjaga kesehatan ya sebelum sakit gitu. Makan yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga, nanti senang sama berarti ya. Gitu ya. Ini adalah kebutuhan survival kita supaya kita agar bisa tetap bertahan hidup gitu.
bisa bertukar pikiran, ya kan cinta dan kasih sayang selain dari pasangan kita juga bisa dapatkan dari teman gitu. Makanya kita pentingnya menjalin silaturahmi, menjalin kerabatan dimanapun kita berada di tempat yang baru pun kita harus tetap memulai persahabatan dengan baik gitu, dari mulai tutur kata yang baik gitu. Iya, bisa beradaptasi sehingga nanti kalau misalnya sudah kenal, saling sayang gitu ya bersama teman itu bisa bertukar pendapat, cerita gitu, akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Sekarang cinta dan kasih sayang itu yang seperti apa? Rasa diterima. Bagaimana kita bisa diterima di suatu tempat, di suatu tempat yang baru gitu. Dengan adanya rasa diterima, kita itu sudah mendapatkan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Ketika misalnya kita menjalin hubungan yang baru, entah itu dengan pasangan kita, mendapatkan keluarga baru, kita harus beradaptasi lagi. Ketika kita diterima dengan keluarga suami atau pasangan, kita mendapatkan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dipedulikan. Sekarang Bapak Ibu sebelum kita dipedulikan, kita juga harus peduli sesama orang lain, ya, sesama teman, saudara, gitu ya. Begitupun dengan anak dan gimana itu harus saling peduli supaya kita nantinya dipedulikan juga oleh orang lain, gitu ya. Berbagi kerjasama. Berbagi kerjasama, terutama kita ini di tempat kerja, kita harus bisa berbagi kerjasama dengan siapa saja. Jadi jangan sama itu lagi gitu ya. Betul. Jadi timnya, jadi ketika kita tuh harus profesional. Ketika kita ditempatkan sekarang di kelas 5, nanti tiba-tiba saya dipindahkan di kelas 1 harus siap gitu ya. Karena berbagi kerjasama dengan siapa saja gitu ya. Terus nanti tim yang baru ditempatkan tempat tambahan yang baru gitu. Timnya baru lagi ya. Kita juga harus bisa menyesuaikan. Menjadi bagian dari kelompok. Nah, ketika itu yang tadi saya sebutkan ya, ketika dapat kelompok baru, itu kita harus bisa menyesuaikannya, bisa berbagi dengan yang lain apa yang kita miliki. Nah, yang kelima itu diakui. Nah, ini penguasaan kita diakui kerja kita, diakui sama teman, gitu ya. Didengar, pendapat kita didengar. Nah, itu sudah kebutuhan penguasaan kita itu sudah terpenuhi gitu artinya ya. Kemudian yang keempat ini adalah kebebasan. Nah, kebebasan bagaimana kita ingin kan kadang-kadang kita ingin bebas gitu. Bukan berarti tidak mau diatur gitu ya. Bukan berarti tidak mau diatur, tapi kita bisa mandiri. Mandiri bisa menentukan pilihan sendiri, memiliki pilihan gitu. Walaupun sebetulnya ada aturan, tapi kita kadang ingin gitu, ini tuh pilihan kita gitu, kan? Iya. Terus biasanya kebebasan itu berani mencoba hal baru. Ketika seseorang berani mencoba hal baru, berarti kebebasannya sudah terpenuhi gitu. Ada sesuatu hal yang baru, entah itu hobinya, makanan gitu ya, pekerjaan, nah itu dalam segi apapun itu sudah kebutuhan dasarnya berarti sudah terpenuhi. Mampu mengendalikan arah dirinya, berarti bisa mengendalikan arah dirinya ketika misalnya sudah merasa kelewatan dalam segi apapun, bisa menahan kontrol emosinya, gitu ya. Selanjutnya kebutuhan dasarnya ini yang terakhir, kesenangan. Ini yang sebetulnya memang harus kita dapatkan biar seimbang. Jadi kerja terus, kita juga pengennya ada waktu libur. Libur di hari Minggu itu sangat dinanti ya Bapak Ibu ya. Iya, Sabtu Minggu itu sangat dinanti. Kenapa? Kesenangan yang kita butuhkan di sini adalah dari mulai bermain bersama teman, sama anak, sama keluarga, itu sangat dinanti. Terus humor itu yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Kadang di waktu senggang, di waktu santai, kita sambil ngobrol, ketawa-ketawa, nah ini, ketawa, humor gitu. Biar kebutuhan kita dalam kesenangan itu tetap
jangan sampai pikirannya kerjaan lagi, kerjaan. Kalau mikirin kerjaan di rumah sampai rumah kerjaan lagi. Di sekolah ada lagi kerjaan gitu kan? Iya, nggak ada beresnya. Tapi ini kesenangan kita harus jangan misalnya maaf ya Bapak Ibu ya, bukannya berarti memikirkan, aduh nanti gimana ya pengeluarannya jadi bertambah deh. Tapi kita sangat membutuhkan ini Bapak Ibu, harus gitu healing. Nah, tambah kita harus healing. Iya, yang orang dia senang ya berarti tiap hari Sabtu jalan kuliner gitu. Iya, kalau misalnya kayak saya punya motor ya motor aja, naik motor kemana kayak gitu, dari angin sepoi-sepoi gitu. Nggak harus mahal gitu sebetulnya. Happy ending. Jadi semua orang punya kesenangannya masing-masing. Yang penting ini harus terpenuhi agar semuanya seimbang gitu. Iya. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya budaya positif sekolah yang aman yang tadi sudah disampaikan, saya bersama teman-teman budaya positif yang aman, nyaman dan bermakna membantu peserta didik anak-anak kita untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dimulai dari menghargai diri sendiri dan kemudian orang lain dengan melihat nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang telah dibuat atau disepakati bersama. Gitu. Jadi semuanya harus seimbang. Anak-anak senang, guru pun senang gitu. Jangan sampai punya masalah di rumah, di kelas ikut-ikutan manyun, anak jadi dicarikan gitu ya. Tadi kan nggak boleh katanya. Oh, jangan baheula. Ayo nama nggak ada, harus mengikuti kodrat zaman ya nggak. Tadi juga nggak boleh marah katanya, pakai sedikit restitusi katanya. Pakai kata-kata yang tidak membuat anak tidak percaya diri. Insya Allah bisa Bapak Ibu. Gimana? Apakah mulai saat ini tentunya sudah dari kemarin-kemarin gitu ya, tapi sekarang dengan menerapkan lagi, ditekankan lagi gitu ya. Apakah kita siap menerapkan budaya positif di SDN Polri 1? Siap. Kita siap. Murid senang, guru senang, sekolah jadi hebat. Iya, betul. Pendidik bisa menempatkan posisi kontrol sebagai manajer seperti yang sudah disebutkan tadi untuk memberi kesempatan kepada murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid dalam menemukan solusi atas permasalahannya melalui nilai dan peran guru gitu. Jadi di sini guru sangat berperan penting, tapi dalam belajar gitu tetap anak yang menjadi senternya gitu, pusatnya tetap pada anak. Kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau, bukan sebagai orang yang merasa bersalah gitu. Jadi semuanya harus seimbang gurunya, makanya tadi kebutuhan dasar gurunya harus dipenuhi dulu tuh yang tadi. Nah, supaya kita ketika mengajar di kelas itu bisa menyampaikan yang tadi segitiga restitusi. Bisa nggak Bapak Ibu? Ketika anak ada yang terlambat seperti si Sanas gitu ya, insya Allah bisa ya. Nah, gitu padahal di hati kesel nggak boleh kesel, harus senang gitu. Gitu. Oke Bapak Ibu, dari sekian materi yang sudah disampaikan saya bersama teman-teman calon guru penggerak di SDN Polri 1, berarti sudah selesai pemaparan kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan baik dan bisa diterapkan di sekolah kita, dimulai dari diri sendiri dulu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak boleh datang terlambat, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah itu masih ada kata-kata negatifnya. Hari ini kita akan membuat keyakinan diawali dengan peraturan. Sudah siap? Satu orang akan memegang satu sticky note, ya, satu kertas. Nanti kamu tuliskan satu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di sini. Oke, yang sudah selesai nanti ditempelkan rapi di sini. Sudah paham? Bisa? Oke, kita ulangi lagi tugas dari Bu Fitri. Kalian diminta apa? Membuat kesepakatan kelas. Ditulisnya di mana? Di sticky note. Satu orang ada berapa kesepakatan kelas? Satu. Kemudian setelah itu diapakan? Ditempel di mana? Di wajah apa di? Kertas ini. Sudah siap? Oke, tepuk satu kali, tepuk dua kali. Oke, Bu Fitri bagikan. Ada yang mau bantu Bu Fitri? Syakira tadi ke anak perempuan. Oke, yang duduknya rapi yang dipilih. Terima kasih yang sudah duduk rapi. Yang duduknya rapi siapa? Oke, biar adil, Bu Fitri. Beri satu, Yudi satu, satu lagi gantian ya. Kita coba Sakti. Nah, silakan dikasih satu anak laki-laki satu. Ya, terima kasih. Tulis peraturan kelas, kesepakatan kelas boleh. Nulisnya di bagian yang nggak ada lemnya. Yang ada lemnya di belakang. Kan ini ada lemnya nih. Tuh, ini di bagian belakang nggak usah ditulis. Tulisnya bagian sini. Di belakang buat nempel. Begini nih. Terus ditulis gitu. Ya, tulis dulu. Apa aja kesepakatan kelas. Bisa. Yang sudah duduk yang rapi. Oke, yang satu buang sampah pada tempatnya betul. Oke, berarti ini kaitannya dengan kebersihan. Kemudian tidak boleh berantem, berarti menjaga ketertiban ya. Oke, kemudian lagi tidak boleh